Ya, saudara, Garuda Indonesia kini memang terlilit utang yang mencapai 70 triliun rupiah dan terancam pailit. Ada pula opsi yang belakangan disebut dan mengemuka di media banyak kemudian sampai kepada publik adanya penggantian Garuda Indonesia nanti dengan Pelita Air, maskapai milik Pertamina. Bagaimana kemudian nasib maskapai plat merah kebanggaan Indonesia ini bersama sekitar ada 20.000 karyawannya ke depan? Kami segera membahasnya. Ada pengamat BUMN, Toto Pranoto, ada Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia atau disingkat Skarga, Tommy Tampati, serta melalui sambungan telepon ada anggota Komisi 6 DPR RI, Supratman Andi Aktas. Bang Supratman, Mas Toto, Bung Tommy, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi, Bang. Ya, terima kasih untuk saya sih izinkan saya ini mewakili rakyat Indonesia ingin bertanya-tanya nih, terutama Bang Supratman, Mas Toto juga pasti mengamati terus kasus ini, apalagi Bung Tommy ya, sama teman-teman di Garuda, semua keprihatinan lah kita untuk Garuda Indonesia. Bang Supratman, benar nih opsi-opsinya sudah sampai, ini pasti kan dibahas terus sama Komisi 6, mitra di pemerintahnya kan BUMN begitu, Kementerian BUMN. Sudah sampai opsi di pilot, betul? Atau ini yang kita ini baru opsi-opsi gitu, masih banyak opsi yang lain. Bang Supratman bisa sampaikan nggak ke kita, sebenarnya ini masih dalam pembahasan seperti apa? Gimana Bang? Ya, makasih Mas Bayu. Ya. Begini, Pak Menteri BUMN dalam rapat kerja yang dihadiri oleh semua wakil Menteri BUMN juga memang memberikan 5 alternatif solusi penyelesaian Garuda. Dan dari kelima itu yang terakhir, likuidasi itu menjadi pilihan terakhir. Oh, oke. Nah, jadi itu dalam skemanya seperti itu. Tetapi kita kan kalau kita mau melihat secara objektif Garuda sama dengan beban utang kurang lebih sekitar 4,9 miliar dolar, kalau kita konversi ya sekitar 70 triliun, komposisinya kan terbagi atas 2 ya, bahkan 3 mungkin ya. Satu adalah utang di dalam negeri kepada perbankan dan juga kepada Pertamina, yang kira-kira Pertamina itu memiliki piutang ke Garuda kurang lebih sekitar 12 triliun. Kemudian ke perbankan, terutama Himbara, itu kurang lebih sekitar 20 triliun. Jadi setengahnya ya. Nah, selebihnya itu kepada lessor. Ya. Untuk di dalam negeri, model penyelesaiannya, entah itu di Pertamina maupun di perbankan Himbara, itu sangat mudah untuk menyelesaikan. Karena keduanya kan itu milik negara. Ya. Dan juga BUMN juga ya 60% itu adalah kepemilikan saham pemerintah ya. Terbayang. Jadi itu akan lebih mudah. Sehingga solusinya yang diberikan oleh Pak Wakil Menteri BUMN, karena beberapa hari yang lalu juga saya ketemu termasuk membicarakan ini, bahwa seandainya opsi penyelesaian utang itu di dalam negeri, baik kepada Pertamina maupun kepada bank-bank Himbara terutama, itu bisa ditempuh dengan cara debt to equity, jadi mengkonversi menjadi ekuitas, sehingga nanti bank-bank Himbara maupun Pertamina bisa menjadi pemegang saham. Tetapi kan Garuda ini menjadi spesial Mas Bayu, karena di antara keseluruhan BUMN yang ada di kita, biasanya kan itu BUMN langsung ke publik, ya. Jadi komposisinya itu pemegang saham mayoritas itu tetap pemerintah, dan kalau dia IPO itu menjadi saham publik. Tapi di Garuda kan ada satu shareholder juga yang cukup besar, yakni Transport Corporation ya. Itu kurang lebih memiliki sekitar 32% dari saham yang ada di Garuda. Nah tentu ini juga harus dibicarakan dengan pemegang saham yang lain, ya, masuk kepada pemegang saham publik. Nah kalau ternyata skema restrukturisasi itu dilakukan dengan cara mengkonversinya menjadi ekuitas terhadap BUMN yang BUMN tadi memiliki piutang itu tadi ya. Nah, otomatis kan kalau itu yang diambil, maka kalau shareholder yang lain tidak ikut serta di dalam penyetoran modal, otomatis mau tidak mau sahamnya akan terdilusi. Itu satu. Tapi yang paling berat itu kan sebenarnya adalah utang kepada lessor.
Nah, penyebabnya seperti tadi Pak Khusus Menteri BUMN sudah menyatakan bahwa dulu, tapi itu kan persoalan lain karena sudah menjadi persoalan hukum. Ya. Bahwa saat ini yang paling penting adalah bagaimana melakukan negosiasi dengan pihak lessor. Karena sekarang beban penyewaan pesawat itu luar biasanya. Mau dia di grounded, tidak terbang, tetap harus bayar. Bukan main ya. Nah, walaupun situasi pandemi itu udah nggak jadi bukan. Ya begitulah kontraknya atau kesepakatannya pada waktu menyewa pesawat itu, begitu ya, Bung Supratman? Iya, benar. Nah, tetapi kan sekarang semua mengalami hal yang sama. Ya. Kan seluruh dunia, bukan hanya kita. Nah, saya berbicara kemarin dengan Wakil Menteri BUMN Pak Tiko, juga sudah mengambil contoh gimana kemudian kita bisa melakukan renegosiasi dengan pihak lessor itu, bahwa bagaimana kemungkinan menyewa pesawat itu yang terbang aja, yang tidak jangan. Oke, ya baik. Terbayang sekarang situasinya udah seperti yang Bang Supratman sampaikan tadi. Mas Toto, upaya-upaya yang sudah dilakukan yang kemudian juga mendapatkan masukan dari Komisi 6 seperti Bang Supratman katakan tadi. Ini masih memungkinkan, artinya nih kita masih bisa berharap negosiasi yang akan dilakukan pemerintah dalam hal ini kepada perusahaan yang menyewakan pesawat kepada Garuda Indonesia masih mungkin berhasil dong kalau itu berhasil. Kalau yang di dalam negeri saya berharap semua punya keinginan yang sama agar Garuda Indonesia bisa tetap ada begitu kan. Nah, hal semacam ini masih mungkin, berarti kita berharap semuanya bisa berjalan, Garuda Indonesia masih bisa ada di Indonesia. Mas Toto, menurut Anda? Ya, ini memang situasinya cukup dilematis lah ya buat Garuda ya. Dengan tadi hutang yang cukup besar tadi, memang pada akhirnya tuntutan dari para kreditur ya, terutama lessor untuk bisa segera menyelesaikan persoalan hutang ini menjadi soal yang urgent ya. Kita lihat misalnya dalam beberapa bulan terakhir, tuntutan dari para lessor ya sudah diajukan ke beberapa pengadilan niaga ya, ada di Inggris, ada di Australia dan macam-macam begitu ya. Iya, betul. Dan sebagian juga ada yang menang, ada yang kalah ya. Di Inggris misalnya pihak lessor dimenangkan dalam case tadi ya. Di Australia mungkin ada kesepakatan dengan mereka ya untuk persetujuan ke depan seperti apa. Okay. Nah, jadi hal-hal semacam ini menurut saya memang menjadi hal yang memang harus dilalui Garuda lah. Artinya sepanjang nanti proses restrukturisasi, renegosiasi dengan para lessor yang bisa dilalui dengan baik, tentu ada harapan bahwa misalnya Garuda bisa sedikit tarik nafas dulu, misalnya begitu ya, sehingga program restructuring yang sekarang sedang dijalankan itu juga bisa dilakukan dengan lebih leluasa ya. Karena situasinya saat ini kan sebetulnya sedang agak lumayan berpihak sedikitlah kepada Garuda, karena misalnya situasi ya kaitannya dengan PPKM sudah mulai agak dilonggarkan ya. Betul. Penerbangan dalam negeri misalnya Jakarta Bali penuh sekali begitu ya, sehingga apalagi juga nanti misalnya kalau privilege penerbangan haji umroh juga dibuka, itu kan captive marketnya Garuda ya. Sehingga harapan bahwa perbaikan dari segi revenue streamnya juga akan ada. Nah, tapi menurut saya juga perlu diingat ya, jadi kalau nanti misalnya proses ini berjalan sesuai skenario begitu ya, memang ada kesempatan Garuda untuk bisa turn back pada situasi yang lebih baik, maka saya kira hal-hal langkah-langkah yang perbaikan efisiensi dan lain-lain tetap harus dijalankan ya, sebagai memang saya kira hal mandatory yang harus dikirakan. Kalau itu tidak dilakukan, saya kira Garuda akan menjadi maskapai yang memang sulit kembali untuk bisa terbang ya dengan baik gitu. Ya, jadi masih tracknya masih ada harapan-harapan. Saya tangkap itu deh dari Mas Toto, dari apa yang sekarang sedang dilaksanakan oleh Garuda di dalam, ada restrukturisasi dan lain-lain, juga pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN. Bung Tommy, manajemen Garuda terbuka dengan berbagai hal yang berkaitan dengan apa yang terjadi di manajemen pada saat ini. Saya ingin tahu bagaimana kemudian teman-teman di Serikat Karyawan Garuda ini terus bisa mengikuti ini semua. Saya membaca satu artikel ya Bung Tommy ya, sebelum kita ngobrol pada pagi hari ini, dan apresiasi bahwa ketika pertengahan tahun ini ya, koreksi saya, bertemu dengan Komisi 6 itu memuji Serikat Karyawan Garuda karena mengerti kondisi Garuda Indonesia dan
memiliki semangat untuk tetap meneruskan kalau bisa Garuda Indonesia ini bisa terus ada. Bukan hanya untuk karyawan, tetapi untuk Indonesia begitu, karena begitu banyak sejarahnya begitu. Bung Tommy, ini masih bisa dimengerti, masih terus, kalau saya ini awam saja begitu ya Bung Tommy, kalau bicara kemudian Garuda harus betul-betul restrukturisasi, biasanya ini juga ada pengurangan pegawai sudah terjadi, dan bagaimana kemudian ini bisa diterima oleh teman-teman yang sekarang masih menjadi karyawan di Garuda Indonesia. Bagaimana semua komunikasi ini berjalan Bung Tommy? Bisa cerita? Terima kasih Mas Bayu, Pak Suratman, dan Pak Toto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama kami ingin mengingatkan kepada seluruh anak bangsa, kepada Kementerian BUMN, kepada seluruh anggota Dewan, Pak Pengamat, kami berharap ketika kita membahas Garuda ini, mohon kita jangan terjebak di dalam pandangan dari sisi bisnisnya saja. Harus kita ingat, Garuda adalah bagian dari perjuangan Soekarno bagaimana untuk Indonesia punya flight carrier. Garuda adalah bentuk rasa nasionalis dari masyarakat yang pada waktu itu menyumbang hartanya untuk kepentingan pembelian pesawat. Garuda telah memberikan kontribusi besar terhadap negara ini, di mana sebagai misi terbang ke seluruh dunia, memperkenalkan Merah Putih, memperkenalkan destinasi pariwisata. Garuda sudah memberikan kontribusi besar terhadap mitra-mitra kerja. Saya sampaikan ke Pak Suratman, Angkasa Pura itu juga kalau tidak ada Garuda juga tidak ada apa-apanya. Nah, sekarang kita bicara kondisi Garuda sekarang. Kondisi Garuda sekarang itu ada dua persoalan besar Pak Toto dan Pak Ratman. Pertama, dampak dari pandemi. Yang kedua, ada beban masa lalu. Saya bicara posisi dampak dari pandemi. Seluruh dunia tahu, semua lini bisnis terkena dampak daripada kondisi pandemi. Tidak bisa dipungkiri. Oke. Nah, posisi beban masa lalu, saya mau sampaikan seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bagian dari kesalahan pemerintah, kesalahan dari Kementerian BUMN masa lalu. Kenapa? Karena yang mengangkat Dewan Direksi, mengangkat Dewan Komisaris, dan menyetujui bisnis plan, menyetujui ekspansi dari armada maupun pengadaan mesin pesawat, Pak Suratman dan Pak Toto, adalah pemerintah. Dan itu sudah diakui oleh Pak Erik dan Pak Putusnya Arya Sunudinga. Ada ugal-ugalan di masa lalu. Nah, sekarang kesalahan pemerintah, ini, apakah memang harus diambil keputusan untuk menutup flight carrier yang punya sumbangsi besar di Republik ini? Ini yang kami sampaikan, mohon dipertimbangkan. Sekarang ini sibuk bikin kereta cepat, kami nggak mau singgung itu. Sibuk bangun airport yang tidak jelas, akhirnya nggak berguna. Kenapa dana itu tidak dialokasi saja kepada Garuda, tata manajemennya, audit semua hutang yang ada sekarang ini, laksanakan manajemen yang GCG, tempatkan orang yang tepat di sana. Terbayang. Tadi Pak Bayu katakan seberapa nerimonya. Kami nerimo kondisi yang ada, Pak, karena demi melihat Merah Putih, melihat asli bangsa, flight carrier. Ingat loh, kami sudah curiga di balik ini ada kelompok-kelompok yang dari dulu sebenarnya ingin menguasai wilayah ekonomi Indonesia, dan tepat mereka masuk dalam posisi sekarang ini terpuruk. Ini yang kami ingatkan sama Pak Jokowi, hati-hati pembisik-pembisik yang ada. Mari kaji dengan kami yang ada di dalam. Itu yang kami waspada dengan kelompok konkuren. Bung Tommy,
kita tangkap ya maksudnya ya. Nah, semangat seperti ini bisa tertangkap juga Bang Supratman untuk pemerintah dan juga Komisi 6 terutama dalam penyelesaiannya. Ya, Bang Supratman. jadi gini, kami hargai apa yang disampaikan oleh Bung Tommy ya. Ya. Kalau kita pertimbangan bisnis semata, maka tidak ada alternatifnya. Kalau hanya bisnis ya, mending dilikuidasi. Kalau hanya bisnis, karena sudah tidak layak, satu. Tapi kan kita tidak berpikir itu. Di Komisi 6 tidak berpikir semata soal itu. Tadi aspek historisnya sudah. Itu pasti kita pertimbangkan. Jadi semua sudah dipertimbangkan nih ya. Yang kedua, jangan lupa market kita di domestik ini kan tinggi banget. Iya. Kan? Nah, Garuda itu kan market share-nya ada di domestik. Dan memang kesalahan yang lalu terlalu ekspansif ke luar negeri. Ekspansif keluar. Kalau boleh saya ungkapkan data, dulu di dalam negeri Garuda itu untung memberikan revenue yang cukup besar. Tapi begitu di luar negeri, maka menimbulkan kerugian yang besar. Ya. Okay. Nah, saya ingin sampaikan begini Mas Bayu. Jadi itu kan alternatif. Nah, soal ada dugaan-dugaan itu semua kita pertimbangkan. Bahwa ada orang yang berkepentingan menguasai pasar domestik ini, itu menjadi bahasan kita di komisi. Itulah kenapa sampai sekarang kami memberikan kepercayaan kepada Kementerian BUMN, terutama kepada Pak Erik dan Pak Wamen. Karena kita tahu jiwa nasionalismenya sangat tinggi, dan kita berharap bahwa upaya-upaya penyelesaian itu juga kita usahakan sedemikian rupa bisa kita lakukan. Jangan lupa, case yang sama dengan Garuda. Italia itu adalah flag carrier Italia ya, juga akhirnya harus berganti ya. Tapi mereka kan itu berpikir soal bisnis semata. Nah, untuk Garuda kita tidak memikirkan hanya soal bisnisnya, tapi banyak faktor yang kita pertimbangkan. Nah, oleh karena itu, saya berharap juga nanti, kalaupun nanti ada upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dan mencapai kesepakatan terutama dengan pihak lessor, nah, terhadap dampak-dampak yang kemungkinan timbul dari rasionalisasi karyawan dan lain sebagainya, juga teman-teman serikat pekerja, karena kita kan soal kebangsaan nih, ya, soal kebangsaan yang kita pikirkan bukan semata-mata dari sisi aspek bisnisnya. Kita masih berharap ke depan dengan program yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dan Komisi 6 akan mengawal Garuda semakin efisien itu akan bisa dilakukan, Mas Bayu. Dan ini akan dikawal ya oleh Komisi 6. Kunci penyelamatan Garuda. Bung Tommy, silakan. Ya, Pak Supratman dan Pak Toto, saya kira penyelesaian Garuda bagi kami simpel. Pertama, dampak dari COVID ini berikan pinjaman modal untuk Garuda untuk operasional. Yang berikutnya terkait dengan beberapa masa lalu. Harusnya ada statement positif dari Kementerian BUMN untuk membuat para lessor, kreditur, para vendor, dan juga pelanggan Garuda itu optimis. Tapi kalau bahasa-bahasa negatif yang mereka sampaikan, sejujurnya kami menilai Kementerian BUMN yang melemahkan kondisi Garuda sekarang ini. Bagaimana vendor mau percaya, kreditur mau percaya bicara dengan kami, dengan lessor percaya ketika manajemen sudah pada arah untuk ganti dengan pelita air. Nah, saya mau sampaikan, saya kira Pak Toto ini pengamat, pasti akan setuju. Garuda sudah punya modal besar, Pak Bayu. Kita punya brand yang jelas, kita punya market yang jelas, ya, kita punya sistem yang jelas, dan jangan lupa modal besar dari Garuda lah SDM yang berkualitas. Setuju. Yang berikutnya saya sampaikan, safety Garuda itu diakui dunia. Nah, ini modal. Pengalaman kami membangun Citylink itu karena brand Garuda. Sekarang kok repot mau bangun pelita air tidak segampang itu. Nah, ini kira-kira kita kami dapat hanya poinnya, Bung Tommy. hanya butuh pemerintah menjamin hutang itu walaupun kami yang nyicil.
Saya ada setuju nih dengan Bung Tommy. Mas Toto bisa tanggapi sebetulnya apa yang disampaikan Bung Tommy ini ada benarnya nih menurut saya nih. Menurut Anda, karena ada statement-statement yang sekarang berkembang di media, justru melemahkan situasi Garuda untuk bernegosiasi dan lain-lain. Untuk menyelesaikannya dengan baik demi untuk flag carrier kita ini. Menurut Anda, Mas Toto? Ya, jadi saya kira persoalan Garuda ini kan bukan hanya dihadapi oleh airlines di Indonesia saja begitu ya. Ya. Banyak juga airlines di dunia lah ya, termasuk di kawasan Asia Tenggara, tetangga kita juga mengalami problemnya sama. Malaysian Airlines, Thai Airways juga menghadapi masalah yang sama. Tinggal kemudian bagaimana pemerintah masing-masing negara itu ya melakukan treatment dalam rangka merescue flagship airlines ini begitu ya. Nah, kalau saya ambil contoh misalnya ya, Malaysian Airlines di Mei lalu mereka sudah capai banyak kesepakatan dengan para krediturnya ya. Itu pemerintahnya aktif sekali berarti di Malaysia. Maksud saya gini, jadi apa yang menyebabkan kreditur setuju dengan program restrukturisasi yang diajukan oleh Malaysian Airlines? Karena pemerintah Malaysia bahwa mereka akan tanda petik ya injek dalam waktu sampai dengan 2025 misalnya tambahan modal sampai dengan sekitar 700 juta dolar ya. Itu membuat tingkat kepercayaan dari para kreditur ya terhadap opsi restrukturisasi yang diajukan oleh Malaysian Airlines menjadi lebih bisa diterima begitu ya, karena sudah ada jaminan pemerintah di sana misalnya. Thai Airways juga sama ya, di bulan Mei juga mereka capai kesepakatan dengan seluruh kreditur ya, tentu dengan syarat dan ketentuan juga luar biasa berat yang harus dilakukan, tapi kemudian terjadi kesepakatan itu ya. Jadi ke depan menurut saya dalam konteks ya, misalnya kalau nanti rencana penyelamatan Garuda itu bisa dilakukan step by step, ada persetujuan dengan para lessor dan lain-lain begitu ya. Nah, kedepannya menurut saya yang paling penting adalah menata ulang saja begitu ya. Bisnis Garuda menjadi bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang betul-betul mengedepankan aspek good corporate governance sebagai landasan utama ya. Kalau sisi operasional dan lain-lain kan sudah cukup banyak ya sebetulnya penghargaan diterima oleh Garuda ya. Misalnya sebagai maskapai dengan layanan servis terbaik ya untuk level tertentu dan lain-lain. Tinggal bagaimana manajemen pengelola ya memanage Garuda ke depan, arah restructuringnya bisa betul-betul dilaksanakan ya sesuai dengan plan yang sudah ada sehingga nanti perbaikannya bisa lebih baik. Nah, tinggal sekarang bagaimana lah nanti pemerintah sebagai pemegang saham terbesar ya ingin mengarahkan, menavigasi Garuda ke depan akan menjadi seperti apa. Kalau perlu waktu negosiasi sudah bawa blueprint bisnis yang lebih menjanjikan supaya mereka bisa menerima negosiasinya. Dan kita sambung nanti seberapa kuat niat pemerintah sebetulnya untuk mempertahankan nama Garuda Indonesia Airways ini untuk tetap ada. Bang Supratman, Mas Toto, Bung Tommy tetap bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita usai jeda.